Apa yang kau katakan, Inspektur? Apa kau tidak mengenal kami? Keberadaan orang-orang di kota ini menjamin untuk kebaikan kami. Berani sekali kau bertanya. Seakan-akan kami ini seorang kriminal. Polisi sedang melakukan tugasnya. Dan setiap orang terhormat memiliki tugas untuk membantu polisi melaksanakan tugasnya tersebut. Katakan pada mereka, di mana kau semalam? Aku sedang berada di rapat bulanan anggota komite masjid. Bagaimana denganmu? Kalau aku katakan bahwa aku telah melihat dirimu di pabrik boneka semalam, apa yang akan kau katakan? Apakah itu benar, Nyonya Sidik? Itu benar. Semalam, aku memang pergi ke pabrik boneka. Jadi, apakah kau setuju jika kau telah menyerang Nona Zoya Faruqi? Memang, aku pergi ke pabrik boneka itu. Tapi aku tidak pernah menyerang siapapun. Tapi saat itu, Zoya juga diserang di pabrik boneka. Kenapa bisa bersamaan? Hanya karena kehadiran seseorang di tempat kejadian itu bukan berarti orang itulah pelakunya. Itu hanya kebetulan saja. Itu hanya kebetulan, Pak Inspektur. Kebetulan. Aku pergi ke sana untuk mencari kebenaran tentang Rashid sama seperti Zoya. Kebenaran! Seharusnya kau tidak mengatakan tentang kebenaran. Dia berbohong. Aku tahu. Dia telah menyerang Zoya. Aku tahu itu. Pak Inspektur, aku terima kenyataan kalau aku pergi ke sana, Pak. Tapi aku tidak menyerang siapapun. Pak polisi, percayalah padaku, dia berbohong. Aku mendengar dia berbicara dengan seseorang di telepon. Dia sedang merencanakan sesuatu untuk membunuh seseorang. Tapi saat berusaha mengetahuinya, aku tidak tahu kalau yang ingin dibunuhnya adalah aku. Nanti kalau aku banyak bicara, aku dibilang cerewet. Pak Inspektur, jika kau ingin dengar ceritanya, biar aku ceritakan semuanya. Aku bisa saja mengarang cerita seperti apapun yang aku mau, tapi aku masih percaya kalau aku tidak melakukan apa-apa. Apa kau punya bukti untuk membuktikannya aku bersalah begitu? Apa? Apa yang bisa kau buktikan padaku? Kami punya saksi mata. Dia adalah putraku Rashid. Dia menjadi korban dari konspirasi pabrik 17 tahun yang lalu. Dia tahu siapa yang sudah menyerangnya. Kita akan tahu kebenarannya.
Ayah, aku selalu salah menilai ayah. Aku selalu menghukum ayah untuk kejahatan yang tidak pernah ayah lakukan. Aku juga selalu menyakiti ayah dan menyusahkan ayah. Aku mohon maafkan aku, ayah. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku bersumpah. Itu tidak akan terjadi lagi. Semuanya akan baik-baik saja sekarang. Hanya katakan pada kami siapa pelakunya. Siapa yang melakukan itu semua? Nikat, dengar dulu. Nikat, ayo, ayo ikut aku. Ayo, ayo cepat. Ada apa? Katakan ada apa? Sore ini kami akan mengumumkan tentang kehamilanku. Bagaimana menurutmu? Teman-temanku dan kerabatku akan datang ke sini. Nazma, aku sudah tahu hal itu. Bahkan aku sudah mulai membuat persiapannya untukmu. Oh, begitu ya. Tapi kau tidak tahu sesuatu. Ini tentang Farhan. Apa itu? Tidak ada apa-apa. Nazma, tolong katakan padaku. Jangan bohong. Baiklah kalau begitu. Farhan akan membawa hadiah kejutan untukmu. Hadiah kejutan? Iya. Kau pasti sudah salah. Nikat, aku yang membantu dia membelinya. Dia akan memberikannya sore ini untukmu. Kain sari? Benar. Ya Allah, tadi dia bilang jangan bilang apa-apa padanya. Tapi ternyata aku salah. Aku tidak tahan untuk tidak bilang apa-apa padamu. Nazma, kain sarinya bagus tidak ya? Sarinya bagus sekali. Demi Allah, kau harus pakai itu. Putraku membawanya dengan penuh cinta. Jangan membuatku marah. Apa kau mengerti? Ibu, dia pasti akan memakainya, ya kan? Aku tidak bermaksud begitu, Najma. Sebenarnya, aku takut dari cara dia bertingkah laku belakangan ini. Aku tidak ingin kalau Farhan merasa malu di depan para tamu. Jangan khawatir, Ibu. Nikat akan memakainya. Kita bisa membuat untuk persiapan nanti, kan? Nikat, kau tertarik pada semuanya, kan? Kau suka memata-matai pada segala hal, kan? Dan malam ini kau akan jatuh ke dalam perangkapku. Kau akan menjadi bahan tertawaan. Rashid, kau tunjuklah pada orang itu
Ada apa dengan Rashid? Kenapa dia menunjuk ke arah Wajid? Begini Pak Inspektur, Wajid itu adalah pelayan kami di sini. Dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Dan Wajid sudah bekerja di sini selama puluhan tahun lamanya. Dan pabrik boneka itu terbakar 17 tahun yang lalu. Rashid menunjuk ke arah Tom, Diki ataupun Hari, bisa saja. Pak Inspektur, mereka tidak punya bukti apa-apa. Selain itu, orang yang mereka hadirkan sebagai saksi bahkan tidak bisa mengatakan rasa sakitnya dalam kata-kata apapun. Bagaimana dia akan bersaksi? Mereka semua itu berbohong. Kaulah yang telah berbohong. Tolong tangkap dia, Inspektur. Aku tahu dia yang melakukan semua ini. Tuan Kan, hukum membutuhkan bukti. Tidak peduli apa yang kau ketahui. Dan sampai kita memiliki bukti, tidak ada yang bisa kita lakukan. Ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Kami masih punya bukti yang lain. Sebuah kerangka yang telah ketemukan di pabrik boneka. Ayahku sudah dihukum untuk membunuh orang itu. Tapi pada kenyataannya dia tidak ada hubungannya dengan pembunuhan itu. Kalau kita mencari tahu siapa pemilik kerangka itu, maka kita bisa tahu siapa pelaku yang sebenarnya. Tuan Kan, aku mengerti. Terakhir kali ketika kita menyelidiki masalah itu, kita tidak bisa menemukan bukti apapun yang berkaitan dengan kerangka itu. Tapi jangan khawatir, kita akan menangkap orang yang sudah menyerang Nona Zoya Faruqi. Ayo kita pergi. Farhan, ini bagus sekali. Ini kain sari yang indah. Kau yang membelinya? Iya, Ibu. Aku tidak pernah melihat Nikat memakai kain sehari seperti ini. Najma bilang ini sedang tren. Jadi aku harap Nikat menyukainya. Dia pasti gila kalau dia tidak menyukainya. Nikat akan memakainya untuk menyenangkanmu. Ibu cuma berharap kalau dia tidak akan melakukan sesuatu di depan para tamu yang bisa mempermalukan kita semua. Iya kan? Nak, perkataan ibu jangan dimasukkan dalam hati. Oh ya nak, para tamu sudah datang. Ayo kita sambut mereka. Ibu akan memeriksa Nikat, ya? Iya, Ibu.
Ada apa? Kenapa kau belum tidur? Aku tidak bisa tidur. Aku lapar sekali. Sejak semalam aku tidak makan apa-apa. Kalau aku lapar aku tidak bisa berpikir. Apa? Diam. Apa itu? Diam. Kamu pergi kemana? Jangan tinggalkan aku. Heather. Ya Allah. Bagaimana aku bisa pulang sendirian? Apa yang harus aku lakukan? Heather. Kenapa kau meninggalkanku sendirian? Aku takut sekali. Semangka. Monyet membuat kebisingan, dan aku tahu ada makanan di sekitarnya. Apa tidak ada nanas? Aku bukan dapat ini dari toko buah. Dia mau nanas. Tapi bagaimana kita akan memakannya? Ini. Heather, apa kita tidak punya pilihan lain? Ya punya. Makan ini atau tetap lapar. Terima kasih banyak. Bukan padaku, tapi pada monyet. Itu yang sedang aku lakukan. Tidak ada jaringan di handphone dan kau sibuk mendengarkan musik. Lagu-lagunya juga lagu-lagu film lama. Aku suka lagu-lagu lama. Apa kau punya masalah? Tidak sama sekali.
Rashid, kau sebaiknya jangan khawatir. Putramu Asad sudah kembali. Harimau sudah kembali. Ingat kata-kataku, dia akan merubah lapangan setiap badai. Ya, itu benar. Mulai sekarang semua akan melapor padaku. Dan aku yang akan menangani semua bisnis proposal itu. Aku tahu, butuh waktu menyelesaikan perbedaan selama bertahun-tahun. Tapi Asad itu putramu. Dia putra tertuamu. Dan dia akan memenuhi tugas-tugasnya. Bekukan. Semua rekening bersama sekarang juga. Tidak ada cek dari perusahaan yang akan dicairkan tanpa persetujuan dariku. Dia baru saja memanggilmu sebagai ayahnya. Dan aku yakin dia akan segera menerimamu sebagai ayahnya. Siapa aku? Aku Asad Ahmed Khan. Putra tertua Rashid Ahmed Khan. Apa kau mengerti? Berani-beraninya kau duduk di sini. Itu kursiku. Bahkan ayahmu saja tidak berani duduk di kursiku ini. Dia seharusnya melakukan banyak hal. Tapi sayang dia tidak pernah melakukan hal itu. Tenang saja, sekarang aku di sini. Untuk membebaskan semua kesalahannya. Gak mungkin selamat hari ini, tapi itu bukan akhir dari cerita. Apa kau mendengar sesuatu? Itu adalah suara keheningan. Sama seperti ketenangan sebelum badai tiba. Tolong berhati-hatilah. Badai akan bergemuruh di sini. Asal kau tahu saja. Aku telah mengubah banyak badai dalam hidupku, Asad. Kau sudah melakukan apa yang kau bisa. Inilah waktunya untuk mengulang aksimu. Belum terlambat. Kau masih bisa meminta maaf. Kalau tidak, aku akan membuatmu melakukannya. Zoya, menurutku kau tidak mendengarkan apa yang sudah dikatakan. Kalau kau tidak memiliki penawar dari racunmu itu, harusnya kau tidak memasukkan tanganmu ke dalam mulut ular. Kau sudah berusaha bermain-main denganku. Tapi kau lupa ini adalah permainanku dan aku yang sudah mengatur semuanya. Kau boleh mencoba seumur hidupmu. Tapi kau tidak akan bisa menjebak kami. 1 bulan. Aku berjanji kami akan membalikkan mejanya dalam 1 bulan. Dan selama 1 bulan, kau akan ada di balik jeruji penjara. Itu adalah janjiku padamu. Selamat ya. Oh, terima Terima kasih. kasih. Selamat ya sayang.
Terima kasih ya. Farhan, selamat untukmu ya, karena kami akan segera memiliki keponakan. Terima kasih. Kuucapkan selamat untukmu juga. Terima kasih. Oh ya, apa kalian sudah makan? Ayo silahkan lewat Iya, sini. Ibu, Ya, Nikat di mana ya? Nikat. Dia pasti sedang bersiap-siap. Dia masih bersiap-siap. Biar aku pergi memanggilnya. Jangan sayang, kau jangan kemana-mana. Acara ini dipersiapkan untuk kehormatanmu. Bagaimana kau bisa meninggalkan pestanya? Biar aku yang memanggilnya. Iya. Apa ini yang Farhan belikan untukku? Apa dia ingin aku memakai ini? Tidak. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa memakai ini. Demi Allah, apa yang sudah dia bawakan? Putraku membawakannya dengan penuh cinta. Jangan membuatku marah ya. Aku harus apa? Kalau aku tidak memakainya, pasti akan ada masalah lain. Farhan telah membeli gaun ini dengan penuh cinta. Nasma juga bilang kalau ini adalah pilihan dia. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana mungkin aku memakai gaun ini? Suamiku, kenapa kau kelihatan cemas sekali? Mereka tidak bisa menyakiti kita. Mereka tidak akan bisa membuktikan apapun di pengadilan nanti, sayang. Mereka juga tidak bisa menghancurkan reputasi kita dengan melemparkan lumpur pada hidup kita. Kenapa kau berusaha lari dari percakapan ini? Aku akan pergi ke masjid untuk melakukan doa. Aku benar-benar tidak suka Rasia dengan apa yang terjadi di sini. Sebelumnya aku sudah pernah bilang, untuk membiarkan aku yang menangani semua masalah ini baik-baik. Dan semuanya pasti akan beres. Dia benar-benar pengecut. Bisanya hanya menyusahkan hidupku saja. Aku sudah tidak tahan. Orang yang lemah terkadang bisa saja membuat orang lain dalam masalah besar. Tapi aku Rasia, wanita kuat dengan tujuan yang sangat jelas. Aku tidak akan main-main. Tidak mudah untuk mengalahkan Razia begitu saja.
Rahasia tidak akan menerima kekalahan dengan mudah. Dia bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan dirinya. Dan dia juga bisa melakukan apapun untuk menyembunyikan kebenaran. Dia harus mengatakan yang sebenarnya. Dia harus mengatakan yang sebenarnya. Atau aku akan pastikan itu terjadi. Asad, kau tidak bisa melakukan apapun dengan amarah, nak. Kau tidak bisa menyelesaikan apapun dengan sikap seperti ini. Kau harus tenang. Apa yang Rashid hadapi saat ini, kau harus menjaga dirimu sendiri. Kau harus berhati-hati, nak. Kalau bukan untuk dirimu, tolong lakukanlah untuk ibu, nak. Apa yang dikatakan Bibi benar, Tuan Kan. Kita akan menemukan cara lain. Jika memang ada cara lainnya, kita pasti akan menemukannya. Meski sampai sekarang kita tidak memiliki saksi mata atau bukti apapun. Kita masih punya harapan kalau mereka mengakui kejahatan mereka. Dan mereka tidak akan pernah melakukan itu. Kita harus paksa mereka untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku punya cara. Iya, aku menemukan caranya. Nona Faruqi, tenanglah. Ayo. Ini masalah yang serius. Kau harus tenang. Ya Allah, kok ini kenapa? Kenapa kau selalu berpikir kalau aku tidak serius? Aku selalu serius memutuskan apa yang harus kita lakukan. Dan apa kau mendapat ide itu dari tab ini? Tidak. Ideku dari otakku. Ideku bukan dari Kenapa aku harus katakan padamu? Orang yang terganggu sepertimu pasti tidak akan memahami apa yang kukatakan. Nona Faruqi, cara berpikir Zoya tidak berguna dalam situasi seperti ini. Oh ya? Memangnya bagaimana cara berpikirnya Zoya? Satu-satunya cara berpikir Zoya yang tidak pernah berhasil. Tidak. Itu masalahmu, Tuan Kan. Begitulah. Apa kau tahu kenapa kau tidak bisa menikah walaupun kau tampan? Karena kau menolak wanita bahkan tanpa bertemu dengannya. Sekarang kau telah memilih gadis yang sempurna sepertiku. Dan kau membuat kesalahan, menolak ide pintarku. Bahkan tanpa mendengarkan sedikit pun apa yang kukatakan. Itulah kau yang selalu membuat keputusan. Kau tidak pernah mengerti. Hanya karena aku seorang gadis, itu bukan berarti aku tidak punya ide yang bagus, mengerti? Aku tidak mengatakan Tapi itu. itulah maksud yang kau bicarakan tadi. Sekarang jangan bohong, oke? Apa kau pikir kau itu seorang laki-laki yang hebat hanya karena menyelamatkan aku? Tolong pikirkan itu baik-baik, Tuan Kan. Tapi Tuan Kan, kau melakukan itu semua hanya karena itu yang bisa kau lakukan. Kau Tuan Grumpy yang hanya bisa bertengkar. Itu saja yang bisa kau lakukan. Tapi ketika saatnya untuk menggunakan otakmu, ketika berhubungan dengan kepintaran, akulah orangnya Zoya Faruqi yang bisa melakukan itu. Tunggu sebentar. Kenapa kau tidak mau mendengarku? Sudah, tunggu sebentar. Hentikan. Sekarang apa kau mau membagikan idemu dengan kami, Zoya? Nanti juga tahu kalau aku sudah melakukannya. Kami cuma ingin tahu apa idemu itu akan berhasil. Apa Bibi sudah terpengaruh oleh Tuan Kan? Bibi tahu tidak. kan betapa pintarnya aku? Aku bisa melakukan apapun di dunia ini. Bibi dengar, aku selalu memiliki ide hebat dan selalu berhasil. Dan ideku selalu berhasil dengan baik. Sehingga Tuan Kan telah mengungkapkan perasaannya untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Benarkah? Kalau Tuan Kan saja sudah menyerah, apalagi Nyonya Razia? Kau pasti bahagia sekali ya. Hasina, kau sebentar lagi akan menjadi seorang Iya, nenek. benar. Iya, itu benar. Tapi meskipun begitu, aku ini masih terlihat muda kan? Orang-orang bilang kalau menantu perempuanku seperti adikku. Dia tidak pernah berubah. Iya. Kemarilah. Iya. Ibu, apakah Nikat menyukai pemberianku? Iya.
dia menyukainya? Katakan, Bu. Nikat tidak menyukainya, kan? Farhan, kau tidak perlu khawatir. Nikat itu sangat mencintaimu. Jadi dia tidak akan menyakiti hatimu dan kepercayaanmu. Nikat? Nikat, omong kosong apa ini? Apa yang kau pakai ini, Nikat? Farhan, aku memakai ini Nikat. karena... Masuklah. Tapi Farhan, Nikat, sudah masuklah. Farhan dengarkan aku dulu. Ah, ah. Ayo silakan, nikmati pestanya. Aku akan mengatur teh dan juga makanannya. Ya, Eh, Imran sayang. Iya, Bu. Tentu. Silakan makan sesuatu. Nyonya, Apa ini? ini susu untukmu karena kau harus minum obat kan? Kalau begitu simpan dulu di kamarku ya. Ya. Iya, Tuan Kan. Benar, aku telah mendapatkan suatu bukti. Benar, Tuan Kan. Aku akan memberikannya pada Pak Inspektur besok pagi. Tapi Tuan Kan, apa yang harus kulakukan pada biksunya? Apa? Haruskah aku menyimpannya? Oke, Tuan Kan. Aku akan menyimpannya di dalam gudang. Agar tidak ada orang yang mengetahuinya. Oke? Bukti baru apa yang dia punya ya? Aku harus segera mencari tahu. Sebaiknya aku pergi ke sana.
Kalau kau tidak melakukan apapun, lihat saja, aku, Zoya Faruqi, akan segera melakukannya. Heh. Lihat dan tunggu saja. Aku akan merekam semua pengakuanmu di tape pribadiku ini.